thank you very much. Oke teman-teman, kita akan menganalisa tentang HPP yang bersinggungan dengan moving average. Jadi banyak yang bingung maksudnya bersinggungan itu gimana sih gitu. Jadi gini, sebentar saya buka mana ya, pen dulu. Jadi misalkan gini, ini kan ada setup HPP ya, HPP cell. Kok nggak bisa? Jadi misalkan ini HPP cell. Oke. Ya, kalian menemukan HPP cell ya. Ini kan sudah ada dua nih, 1, 2 loh. Jadi kalian akan sel di H ketiga ya, H3. Jadi tapi ternyata ya harga retrace seperti ini ya, kalian seharusnya kan sell. Tapi di sini ada moving average yang bilang kalau dia mau up. Nah gini. Jadi ini ada MA 19 dan 50. Oke, 19 dan 50. Dia bilang akan buy. Jadi ini yang namanya bersinggungan. Jadi HPP dia bilang mau sell, tapi di sini dia bilang mau buy. Ya, di sini kalian yang menemukan yang dinamakan anomali. Jadi kalau kalian mau sell, TP-nya adalah ya sebatas di ketika harga menyentuh moving average, maka kalian harus close karena nanti di sini akan ada efek dari moving average untuk mantul ke atas lagi. Jadi kalau yang benar itu moving average itu kalau HPP sell ya moving average-nya ya di atasnya gitu. Nah seperti ini. Ya, moving average-nya di atasnya, jadi dia mendukung semua untuk turun lebih smooth. Tapi kalau kalian menemukan yang kontra seperti ini ya ini tidak akan smooth trennya, pasti akan kena stop loss kalian. Jadi sebagai contoh yang sudah saya berikan kemarin di mana ya, nah ini ya, perhatikan di sini kalau HPP ini ya. Nah, oke. Jadi HPP ini kan low 1 ya. L1, L2. Kalian kan harusnya kan buy di sini di L ketiga karena uptrendnya dia membuat higher high terus menerus, ya kan? Ini H1, H2-nya. Jadi buy-nya kan seharusnya kalian di sini buy. Tapi kalian menemukan anomali moving average malah berada di atas dari harga. Jadi kalau secara SOP TP-nya kan di area recent high atau di sini ya, di sini TP-nya TP. Nah, karena moving average mengatakan dia akan turun, maka TP kalian yang dulunya di sini dipindah ketika menyentuh aja gitu. Menyentuh moving average kalian bisa close profit gitu loh. Kalau kalian maksa untuk TP di recent high, maka kalian kena stop loss atau kena stop loss-nya. Jadi seperti itu. Ini yang dinamakan kontra. Sebagai contoh lagi ya, saya cari contoh yang lagi, contohnya seperti ini. Jadi cari itu yang soft. Contohnya seperti ini ya, di sini. Ini moving average dia mengatakan buy, ya, dan trendline HPP dia juga mengatakan buy. Nah, berarti ini sangat smooth naiknya karena dua indikator dia mengatakan buy gitu loh. Tapi kalau yang seperti ini ya, contohnya mana? Sudah saya akan cari contohnya yang tidak smooth. Oke, sebentar. Nah, contohnya ini. Ya, perhatikan di sini.
Di sini HPP dia bilang, ya sebentar saya ambil pen dulu. Oke. Jadi di sini mana ya pennya? Oke, jadi seperti ini. Jadi perhatikan ini adalah H1, H2, L1, L2. Maka kita OP-nya adalah di H3 karena trennya adalah sell. Selama di sini tidak ada masalah karena harga dan moving average berada di atas harga. Tapi ketika di sini ini menjadi trouble-nya. Jadi HPP dia mengatakan sell, tapi MA dia mengatakan buy. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya manipulasi dan sideways. Karena di sini akan akan ada yang namanya accumulation. Jadi tren sudah tidak berjalan dengan baik dan benar. Jadi ketika kalian menemukan setup yang seperti ini, maka kalian lebih baik hindari. Tapi kalau kalian mau memaksa, maka TP adalah maksimal di moving average seperti itu. Contoh lain ya. Contoh lain. Contoh lain ini. Ya, perhatikan di sini. Ini H1, H2, L1, L2. Jadi kalian seharusnya adalah OP di sini, ya. Di H3. Tapi perhatikan moving average-nya, dia mengatakan akan buy gitu. Jadi kalian akan menemukan yang namanya manipulasi. Dan ini tidak akan berjalan mulus. Kalian akan, kalau menemukan seperti ini, pasti kebanyakan kena stop loss. Jadi hindarilah seperti itu. Dan carilah hanya yang smooth saja. Contoh smooth ya. Contoh smooth itu dia yang sesuai. Dia biasanya wave 1, wave 2 nya itu biasanya sama gitu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini. Ini L1, L2, maka OP kalian adalah di L3. Dan perhatikan moving average sama mendukung kalau dia akan up. Nah, seperti ini. Jadi ini akan menjadi smooth dan take profit kalian itu pasti kena. Ya. Jadi untuk mendapatkan win rate 100% atau 90% atau 80% itu bisa. Yang pasti kalian harus sesuai dengan SOP yang sudah saya buat. Jadi jangan melanggar SOP. Kalau memang tidak sesuai, tidak bagus untuk ditradingkan, ya udah tinggalkan saja. Jadi misalkan kayak ini, ya kayak ini, sama aja loh, kan? Sama. H1, H2 kita OP di H3. Ini L1, L2. Moving average semua berada di atas. Bertanda oke, trend down. Dan perhatikan momentumnya. Momentumnya signifikan, maka dia akan menghasilkan momentum signifikan. Tapi kalau ada sebuah skenario yang ketika wave 1 dia signifikan, wave keduanya dia gagal membuat high ke high ya, gagal membuat H2, maka ini kalian jangan tarik, jelas dia akan membuat accumulation. Nah, seperti ini dia akan naik turun. Ini kita hindari. Jadi konsep dasar HPP itu adalah dia follow trend. Jadi kalian tidak perlu takut. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang versi HPP tapi dia deep retracement ya. Deep retracement itu maksudnya dia retracementnya terlalu jauh hingga membuat manipulasi di moving average. Nah, L1, L2 ini L3 dan dia melebihi dari retracement dari moving average ya. Di sini kalian tidak harus OP di sini ya. Jadi tidak harus OP di sini karena bersinggungan kan, moving average dia mengatakan sell, HPP dia mengatakan buy. Jadi kalian kalau mau aman, open posisinya adalah tunggu harga itu dia berada di atas moving average lagi, retrace, hajar lagi tepat di area moving average ya. Karena ketika dia retrace di moving average, otomatis dia berada di atas dari trend line. Nah, di sini adalah open posisi yang sangat bagus. Ya, bukan di sini. Karena di sini kalian akan kena manipulasi. Karena tidak sesuai dengan SOP kita. Tapi kalau dia sudah kembali di atas moving average dan retest ya, membuat rejection dia moving average dan dia berada di atas trend line, kalian bisa open posisi. Ya, biasanya take profit itu sama dengan wave ini. Ya, wave ini sama dengan wave ini. Itu sama. Nah, seperti itu teman-teman.
Jadi kalian tidak perlu bingung lagi untuk menemukan ketika menemukan skenario semacam ini. Dan untuk ya kalian ada yang tanya, Mas, untuk TP-nya gimana? TP ya, TP ketika kalian open posisi, TP yang paling aman adalah di recent high di sini. Kalau sell ya, berarti TP-nya itu ya di recent low. Stop loss-nya adalah paling umum ya, konservatif itu berada di H2. Kalau di sini berarti di L2, di bawah sini stop loss. Karena selama ini tidak di breakout, maka proses reversal itu tidak pernah terjadi. Oke, itu seperti itu untuk materi selanjutnya dari HPP pattern ini ya. Jadi kita sudah mulai kompleks HPP, yang kemarin kita pakai simple HPP, tapi sekarang sudah mulai kompleks HPP. Dan untuk materi berikutnya nanti kita akan buatkan HPP versi false ya, HPP yang gagal, nanti akan saya buatkan materinya. Oke, terima kasih teman-teman semua, selamat belajar dan pastikan sungguh-sungguh kalian backtest kalau ingin skill kalian upgrade ya. Kita ketemu di video berikutnya, sampai jumpa.